kehidupan bangsa. Maka kampus-kampus, sekolah-sekolah swasta tidak harus membebani orang tua dengan biaya yang besar, karena mereka dapat tanah dari negara. Jadi contoh bagaimana kita, tadi Pak Hanafi menyampaikan soal bonus demografi. Bonus demografi itu hanya menjadi manfaat kalau mereka sehat, terdidik, kompeten, berakhlak, berketerampilan. Tapi kalau tidak sehat, tidak kompeten, tidak berakhlak baik, tidak punya keterampilan, itu jadi beban. Betul tidak? Karena itulah mengapa pendidikan itu harus jadi investasi. Jangan pandang pengeluaran di bidang pendidikan sebagai biaya, tapi pandang itu sebagai investasi. Kalau investasi, maka kita tidak khawatir untuk mengeluarkan anggaran, karena kita tahu akan mendapatkan hasil di kemudian hari. Dan inilah yang insya Allah kita ikhtiarkan sama-sama. Tapi khusus untuk di Lampung ini, kami juga melihat perlunya peningkatan fasilitas. Karena begini sekalian teman-teman, kami membayangkan masa depan kita membutuhkan fasilitas transportasi dalam kota dan transportasi antar kota yang lebih baik. Kenapa begitu? Tahun 2009 pertama kali Indonesia punya penduduk lebih banyak di kota daripada di desa. Mulai 2009. Tahun ini sudah 56% penduduk Indonesia tinggal di kota. Bila kota-kota tidak membangun transportasi umum, maka kota-kota akan mengalami kepadatan lalu lintas yang luar biasa. Diperkirakan tahun 2045 penduduk Indonesia di perkotaan sebanyak 75%. Bayangkan kalau setiap orang menggunakan kendaraan pribadi, satu, ongkosnya mahal, dua, kemacetannya tinggi karena jumlah jalan nggak bertambah, tiga, waktu dan uang yang terbuang karena kemacetan akan sangat besar. Karena itu kami merencanakan insya Allah nanti di Bandar Lampung kita bangun transportasi umum yang menjangkau seluruh wilayah Bandar Lampung, supaya warga bisa pergi kemana saja menggunakan kendaraan umum dengan harga yang murah. Hari ini di seluruh Indonesia baru Jakarta yang punya transportasi umum. Di Jakarta pergi kemana saja, dari mana saja cukup dengan Rp10.000. Tapi kalau pakai ojek, Anda bisa harus bayarnya mahal sekali. Tapi pakai kendaraan umum, beres. Yang kedua, ini saya lihat di Bandar Lampung ini ada jalur kereta ya. Ada ya? Keretanya dari mana ke mana? Apa? Nih, kita mau siapkan kereta double track. Bakahuni, Tanjung Karang, Kertapati, Lampung, Palembang. Doakan tanggal keberangkatannya, itu tiketnya buat tanggal keberangkatan 17 Agustus 2025. Amin. Supaya apa? Antar kota tersambungkan dengan efisien, hemat BBM, betul ya? Hemat biaya, dan yang tidak kalah penting, naik kereta api membuat kita berbagi ruang. Di dalam gerbong kereta api boleh kaya, boleh miskin, duduknya sama, setara. Perasaan persatuan itu dibangun di dalam kereta api. Kalau naik mau kendaraan, yang bisa pakai tol hanya yang punya mobil. Betul? Pernahkah di jalan tol berbagi dengan mereka yang tidak punya kesejahteraan? Tidak. Tanpa kita sadari, kita bangun tempat yang terseleksi pemakainya.
Tapi kalau bangun kereta api, maka siapa saja bisa naik kereta api, dan itu adalah kendaraan rakyat yang mempersatukan. Jadi insya Allah kita yang bangun. Ada, kalau tidak salah udah ada fotonya. Boleh tunjukin, ini dia kira-kira fotonya. Mudah-mudahan ini semua kita bisa kerjakan. Amin kan? Amin. Boleh amin kan? Nah, teman-teman, ini cerita awal kita supaya ada waktu untuk ngobrol. Cukup sampai di sini penjelasan saya di awal. Sekarang silahkan kalau ada yang mau usul, yang mau menyampaikan pendapat, yang mau bertanya, boleh. Ini kesempatan untuk ngobrol. Nah,